kan begitu. Iya. Kita tidak membahas teos-teos yang lain, kita hanya membahas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang yang menyebutnya Allah Azza wa Jal, gitu, sama artinya itu, Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci dan Maha Luhur, itu sifat-sifatnya, gitu. Nah terus bentuk perintahnya apa? Kan begitu. Bentuk yang diperintahkan apa? Bentuk peribadahannya seperti apa? Nah gitu. Yang pertama adalah sholat. Semua makhluk yang diciptakan Allah itu sholat. Itu sholat itu. Dan itu yang pertama nanti mau dihisap Pak ya di akhirat. Iya. Jadi yang pertama itu adalah sholat itu. Loh, berarti manusia sholat, jin sholat. Nah, berarti makhluk yang tidak manusia dan jin adalah sholat enggak, kan gitu. Lah yang taklif siapa yang di dalam Al-Quran itu? Kan manusia dan jin. Tapi dalam riwayat malaikat juga sholat, kan begitu. Malaikat juga sholat. Malah semua alam semesta ini bertasbih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu kan? Kan gitu. Jadi fitrahnya semua alam semesta ini adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu. Jadi alam semesta ini makhluk lah Pak ya, makhluk. Semuanya makhluk. Ciptaan Allah itu makhluk Pak ya. Iya betul. Termasuk roh ya. Roh itu makhluk. Roh itu makhluk. Jadi kalau roh itu, kalau dalam kita nggak membahas agama yang lain, tapi ada di Islam, roh itu makhluk. Jadi itu. Jadi bukan bagian sejati dari ketuhanan, bukan, tapi makhluk gitu. Tapi makhluk yang memang dikekalkan oleh Allah sebagaimana makhluk yang lain yang ada. Contoh Ars itu tidak kodim tapi dibuat, dia itu tidak berakhir. Itu Ars, seperti neraka, surga itu dibuat tidak berakhir. Itu. Ruh juga sama. Jadi ruh itu sama jiwa apa bedanya Pak? Ruh itu sama jiwa apa bedanya Pak? Sama. Mana? Eko Pak. Nah. Eko ya. Eco. Lu ke Eko semua ya? Kenapa ini? Aduh. Nggak tahu. Tanya Bang Kismet. IP-nya. Kita kan ikut. Ya nggak punya rumah ya gimana? Pak Tony nggak Eko. Eko Pak, Bang. Udah nggak Eko lagi kok. Oke. Mantap. Bapak lupa baca Bismillah. Oke, lanjut. Nggak ada. Makanya beda ya. Dengan jiwa apa Pak? Apa sama gitu? Oh, itu beda lagi. Nanti ketataran tahap kedua. Ya, lanjut aja Pak. Nanti mungkin tahap yang selanjutnya. Jadi kalau urusan roh itu wa idza sa'alaka ibadi anir-ruh minaruh kulir ruh min amri rabbi. Jadi kalau ada orang yang ini, jadi yang nonton tuh Quran, memang semua itu dituntun Quran. Kalau ada orang tanya tentang roh, katakan saja roh itu urusan Allah, dan kita tidak dikasih tahu tentang roh itu kecuali sedikit. Berarti ada ilmu pengetahuannya kan gitu kan? Ada sedikit tapi sedikitnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak nggak buat kita? Banyak lah Pak. Sedangkan untuk rezeki aja kan cuma 1% diturunkan Allah ke atas buka bumi ini kan, 99 ditahannya di akhirat kan? Nah, artinya kan sedikitnya, kalau Allah mengatakan sedikit, tapi sedikitnya dari Allah itu banyak bahkan teramat sangat banyak kan gitu. Iya Pak. Nah kan gitu. Terus jiwa, nafas gitu. Jiwa itu apa sih sebetulnya gitu. Banyak ulama mengatakan nafs itu bagian dari roh. Ada juga yang mengatakan nafas sendiri, roh sendiri. Tapi ada yang mengatakan nafs sama roh itu sebetulnya hakikatnya sama, cuma itu berbeda pada saat kondisi tertentu. Nah,
Ruh itu bergerak nggak kira-kira? Itu kan pertanyaannya kan gitu. Kalau ruh itu bergerak nggak? Atau ruh itu manteng gitu? Misal ruh ditaruh di badan si Anu, tapi kalau dia nah, ada pertanyaan juga tadi, yang nafsu itu nafsu apa nafsu? Nafsu itu nggak ngerti saya, nafsu kan Pak? Itu nafsu. Nafsun itu nafsun, arti dari bahasa nafsun itu kata benda nafsun, kan? Terus jamaknya angkus gitu. Jadi kalau nafsun itu nanti bisa arahnya ke rohaniyah, nanti bisa ke jasmania. Begitu Pak Abdullah. Jadi ya ayuha Tuhan nafsu mutmainnah irji ila rabbika mardiyah fatquli bi ibadi fatquli bi jannati. Itu lo kok gak roh ya, kok nafs ya di situ ya. Nah ini terus bagaimana ini untuk mendefinisikan nafs sama mendudukkan nafs sama roh kan gitu toh. Ada salah satu buku yang ditulis oleh seorang imam besar tentang apa Ar-Ruh gitu. Bukunya tuh judulnya Ar-Ruh. Diterangkan panjang lebar tentang ruh. Tapi intinya gini. Ruh itu ciptaan Allah yang penuh dengan kerahasiaan. Ande pun tahu, hanya dikasih sebagian. Nah, gitu loh, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang ingin tahu atau yang minta tahu atau yang cari tahu, kan gitu. Dan seperti itu. Sedangkan nafsun gitu kan, nafs itu. Halo, kok eko ya? Halo, eko ya? Halo, Bang Kismet, Bang Kismet. saya Eko kan? Eko. Enggak, udah enggak lagi. Berarti Suaranya kok mantul ya? sekarang enggak? Halo. Robot. 1 2 3 3 2 1. Halo. Mantul. Oh, ini ngopi dulu ini nih. Ini Pak Sony belum. Yo, wes, Pak Sony harus nyediain kopi nih. silakan kopi. Silakan kopi pakai Ngopi dulu. Kopi dulu disiapin nih. Siap. Bang Al nanti nih ngantuk. Iya. Enggak, saya dengar. Bang Al ini kalau nggak diajak ngomong, risikonya itu. Halo. Masih gemau lagi. Pak Yusuf. Pagi mau lagi. Eko ya. Eko. Ada saya monitor sambil WA. Tunggu. Halo. Sekarang? Halo. Ada kan? Halo. Ada kan? Masih mantul, Bang. Hah? Masih mantul, Bang. Masih mantul ya? Coba. Enggak sama saya udah. Udah. Halo. Orang udah tak roh. Wah kok. Oh, Setelahnya. suara saya delay. Delay. Iya, delay. Ada yang ngerekam nggak? Ya, delay. Ada yang ngerekam nggak? Oh, ada ekornya nih Pak. Saya enggak ada. Halo? Nih Pak. Nggak ada, saya nggak ada ngerekam. Saya pakai handphone. Saya pakai handphone. Ya kayak di dalam goa. Oh, 2 kali nih suaranya, Bang. Enggak, ini remote aja gitu, yang ngomong aja yang membuka gitu Pak Yusuf ini, kita buka semua, makanya Pak Yusuf ini kita buka makanya. Oh, bertumpuk, Pak, bertumpuk. Ya karena mic-nya hidup semua, mic-nya.
Tes. Halo. Tes. Oh, delay. Oh, delay. Ya, lagi nih. Halo. Gimana tuh? Oh, delay lagi. Hah? Oh, delay lagi. Oh, iya. Suara saya ke sana, mantul lagi ke saya, Pak. Suara saya ke sana, mantul lagi ke saya, Pak. Ini apa ini ya? Oh, settingan Zoom ya. Coba. Halo. Oh. Mantul, Pak. Suara saya mantul. Iya, tunggu. Coba. Tapi kedengarannya sih nggak mantul Coba. di sini. Yang punya saya kok mantul ya? Kenapa ya? Coba sekarang nih, Pak. Coba sekarang. Halo. Pak Yusuf, udah nggak mantul lagi Pak, udah oke. Udah. Halo. Udah. Halo. Mantap. Mantul, masih mantul, Pak. Masih mantul, Pak. Oh iya kan? Delay lagi nih saya. Bapak pakai 2 perangkat ya? Pak, Ini ada setting apa ini ya yang Bang Yusuf pakai 2 perangkat. tuh ini Halo. tes. Enggak ada apa-apa. Bang Halo, Yusuf yang pakai lain? 2 perangkat. Dengar suara saya? Hah? Udah Pak, nggak mantul Pak. Bang yang Yusuf pakai punya- 2 perangkat. Enggak, saya Udah satu. oke. Hanya satu perangkat saya, pakai laptop. Pakai laptop Udah oke aja. Pak. Coba. Oh, di mute, matikan mute-nya dulu. Di mute dulu, Pak. Bang Yusuf, di mute. Setelah di mute baru dikemut-kemut. Baru dia mau dia. Halo tes. Nah, Oh, terlambat, Pak. Punya saya terlambat delay. delay. Delay punya saya. Jadi saya Itu ngomong gimana terus tuh? saya bicara. Terus suara saya terdengar setelah saya bicara. Setelah Mantul. Oh, Mantul. setelan mic, setelan mikrofon Bang Yusuf mungkin dah Ini sebentar. ada ekonya. Perasaan enggak masalah deh. Ini kenapa? Coba kalau yang lain, Mas Dedi, Bang Al coba bicara. Halo. Enggak ada. Panjang-panjang Bang. Halo. Panjang-panjang, Pak. Tes. Enggak. Oke, Bang Al enggak masalah. Halo? Coba yang lain. Bang Dula. Halo. Halo, 1 2 3. Enggak ada. Iya, 321. Enggak ada. Aman. Monitor, Jadi aman. Pak Standby. Sumanto. Agak Iya. panjang. Kita kembali ke Jawa Timur. Gimana keadaan Jawa Timur hari ini? Kondisi di Jawa Timur, cuaca malam ini. Cuaca cerah. Pak Sony mungkin nih. Pak Sony. Aku tidur. Pak Sony tidur. Tidur kok ngomong. Sopo iki kucing ya. Udah Bang Yusuf. Nampaknya clear. Suara saya gimana Pak Gismet? Woi, mantep. Macam apa? Nggak eko tapi eco. Seorang raja lagi ngomong. Itu masalah koneksi aja itu Pak, kan sebentar aja, ini kan normal aja. Iya. Koneksi Pak Gismet aja itu. Oh, juga. Oh iya. Lanjutlah Bang Yusuf. Saya Normal lagi tuh. Lanjut. Oke. Bye. Oke ya. Jadi ada kaitannya Pak. Ini nanti tentang diri kita, yang ada dalam diri kita, yang diadakan oleh Yang Maha Ada. Jadi ada an-nafs, ada ar-ruh, tambah satu lagi sebetulnya ada al-hawa. Al-hawa. Gitu. Nah ini kok ada 3 ya? Apa ini basisnya 3 itu seperti oten? Oh enggak. Jadi sebetulnya ini an-nafs, ar-ruh, al-hawa itu adalah
satu bentuk imateri yang tahu hanya Allah hakikatnya. Manusia Pak Yusuf, tidak tahu. Naf itu jiwa ya Pak Yusuf ya? Naf itu jiwa. Kalau dibahasakan Melayu, jiwa. Jiwa, oke. Dibahasakan Melayu. Kalau ar-ruh itu roh. Al-hawa itu daya geraknya, daya gerak ruh sebagai ruh, nafs sebagai nafs, gitu. Jadi hawa itu nanti yang bisa men-trigger. Jadi ini trigger, jadi di-trik gitu. Terus nanti ad-nafs itu bergerak untuk punya apa namanya keinginan. Ar-ruh ini menetapkan dia sebagai makhluk hidup, gitu aja. Menetapkan dia itu sebagai makhluk hidup yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi disebut manusia itu karena di situ diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafs oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diberikan nafs juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan al-hawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya hal ini tuh hanya bahasanya saja sebetulnya. Pada prinsipnya ini adalah sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan bermateri. Bermateri, jadi imateri. Nah, ruh itu punya keinginan nggak? Ruh itu sebetulnya ruh Ruh enggak lah Pak, karena ada hawa, makanya ada keinginan gitu. Nah, berarti yang mempunyai daya itu, daya free will itu yang mana? Menurut Itu hawa itu Pak, hawa ya? Hawa Pak, hawa nafsu itu kan ada yang benar dan enggak kan? Itu yang punya keinginan. Masalahnya yang dijelaskan di Quran bukan hawanya tapi an-nafsnya. Ya ayuhat Tuhan nafsu mutmainnah. Mutmainnahnya itu hawa. Nafs ini berarti yang punya daya, gitu. Ar-ruhnya ini adalah daya hidup sebagai makhluk hidup. Dayanya dia itu apa namanya? Nafs inilah daya bagaimana keinginan itu untuk ke mutmainnah ataupun yang bukan mutmainnah itu bisa dicapai. Dia yang mencapainya. Hawa itu triggernya. Makanya setan itu masuknya kemana? Ke hawa. Jadi ke hawa ya. Ke hawa. Jadi men-triggernya itu di hawa. Gitu. Nanti ditambah lagi Pak sebetulnya. Letaknya korin itu di mana? Di nafs, ruh apa al-hawa? Manusia kan punya korin. Iya. Oh nggak tahu Pak. Tapi kalau menurut akal saya di hawa Pak. Di hawa. Karena yang buat kita jatuh terjerumus ini kan hawa nafsu kan hawa. Ruh itu kan suci, itu kan ada perjanjian kita dengan Allah kan, surat berapa itu kan? Sebelum itu disebutkan ke perut ibu kita kan ada perjanjian ruh kita seluruh makhluk ini perjanjian dengan Allah kan? Namanya ishad, namanya itu di alam ruh. Gitu. Jadi ketika ruh itu ditanya oleh diberikan satu pernyataan oleh Allah SWT, alastu bi rabbikum qalu bala. Itu ruh, itu bukan nafs. Kenapa kok ruh kok bukan nafs? Karena belum dikasih badan atau raga. Gitu. Ruhnya yang ditanya bukan nafsnya. Nah, raga ini sebagai mekaniknya dari gerakan daya hidupnya nafs, gitu, yang dikunci oleh ruh. Gitu loh maksudnya. Jadi ruh manusia itu satu orang dengan yang lain itu beda-beda. Ruhnya saya sama Bang Gismet, sama Bang sama Bang Sony itu beda semua. Begitu pun nafs dan hawanya itu beda semua. Nah, istilah hawa ini apa sih? Kan ada ibu hawa atau hawa ini apa?
Kehendak apa? Kehendak. Kehendak hawa itu kehendak. Kehendak hawa itu kehendak. Betul nggak Pak? Jadi hawa itu kehendak. Iya. Berarti an-nafs berarti Jiwa yang berkehendak, jiwa yang berkehendak. jiwa yang berkehendak. Nggak apa-apa, kita saling ini saja apa bukan monolog lah, jadi saya itu bisa saling itu interaktif lah itu. Ya tapi yang pendapat saya itu kan belum tentu betul Pak. Ya semuanya itu kita berpijak pada Quran dan Sunnah gitu. Jadi sebetulnya ketika ruh itu dia punya, ketika ruh itu di-trigger, triggernya itu disebut hawa. Ketika ruh itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala daya dan keinginan, maka disebut dengan nafs. Gitu loh maksudnya jadinya. Kesimpulannya tuh gitu. Jadi ruh ketika diberi daya untuk melakukan sesuatu, yang memberi daya itu siapa? Rohaniyah itu, secara rohaniyah itu yang disebut dengan nafs. Triggernya, pemicunya, ruh itu dipicu. Itu hawa. Oh, ya. Jadi nafs, hawa, ruh itu pada prinsipnya itu ya bukan beda, tapi dikondisikan. Yang dikondisikan apa? Ruhnya. Ruh kita itu dikondisikan. Ruh untuk berkeinginan. Keinginan apa? Makan. Gitu. Keinginan apa? Berbuat baik. Nah, gitu. Yang menggerakkan tuh hawa tuh Pak ya, yang gerakkannya ya. Trigger namanya. Trigger ya. Trigger tuh yang memicu. Pemacunya. Pemicunya. Ya. Yang dipicu adalah ruh. Ketika dipicu, baru dia mempunyai keinginan, maka disebut dengan an-nafs. Gitu loh Pak. Jadi gitu. Jadi inti semua adalah ruh. Maka ruh yang sudah bergerak untuk mempunyai keinginan dan keinginan itu jadi, maka itulah yang disebutkan oleh Quran, ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah irji'i ila rabbika. Itu kan fadkhuli fi ibadi fadkhuli fi jannat. Jadi itu tadi itu sebetulnya. Nah nanti pertanyaan berikutnya, misal jadi yang di surga itu adalah ruhnya apa gimananya? Oh yang saya paham dengan jasadnya apa? Karena kan semuanya. Jadi ya ruh dengan jasad. Nah, begitu. Karena kan ini logika saya kan Pak, yang bertanggung jawab misalnya tangan kita, kan nanti ditanyain gitu kan, mata kita, mulut kita, jadi kan mesti ada jasadnya kan. Sebentar ini saya tak balas WA dulu dari teman-teman PI. Saya panggil ke sini aja deh daripada saya ke sana kemari. Silakan Pak, silakan. Sebentar. Biar rame di Bang Kismet ini. Saya kasih linknya ya, Bang Kismet tadi linknya mana ya? Sebentar Bang Kismet. Jadi Bang Kismet itu nanti rame, nanti adminnya Mas Didik nanti. Sebentar. Mohon tunggu sebentar. Ya. Jangan kontrol C. Ini Pak Yusuf ada pertanyaan juga nih Pak, sambil Bapak apakah nas atau nafsu jiwa itu 1 atau 3? Karena kan nafsu ini dibagi 3, mutmainah, lawamah, sama satu lagi apa nih? Amarah ya kan Pak? Apa 3 nafsu itu Pak? Nah nanti dulu kita pelan-pelan dulu. Kita pelan-pelan. Santai saja, kita pelan-pelan. Gitu. Jadi kita tadi
beranjak dari kata kuncinya adalah tadi mukallaf, gitu Pak ya, taklif. Kan kita kan ingin tahu Allah kan gitu kan sebetulnya. Ya. Man arafallah arafa nafsah. Jadi kalau ingin mengetahui Allah itu ya kita ketahui diri kita sendiri kan gitu. Ya, kita sendiri kan. Assalamualaikum Pak Hidayat Fani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi kan saya dengan teman-temannya di PI, kan rencanakan jam ini mau ke sana ya sharing-sharing ngajian atau kajian lah gitu kan ya di sana. Tapi daripada saya dari sini belum tuntas, nanti ke sana kan lebih baik saya kasih linknya Bang Kismet gitu. Mohon izin ya Bang Kismet ya, saya berikan linknya itu. Oke. Mas Hidayat Fani, ini kita lagi ngobrol-ngobrol enak nih, santai nih di sini untuk masalah kajian, ya kajian makrifat, jadi tadi ya makrifatullah. Jadi pertama adalah kata kuncinya mukallaf, gitu ya, mukallaf itu taklif. Jadi kita sebagai makhluk yang diadakan oleh yang maha ada, kan gitu. Untuk apa kan gitu kan. Nah, jadi saya putar ulang sebentar supaya nanti biar nggak ketinggalan banyak nanti. Masih Hidayat banyak. Bang Kismet saya mantul, Bang Kismet saya suaranya. Sebentar. Jelas suaranya saya. Halo. Halo, jelas. Halo, jelas. Jelas ya? Jelas. Oke, siap. Oke, saya lanjutkan. Jadi tadi roh, nafs, dan hawa sebetulnya. Halo. Iya, lanjut Ustaz. Nah, oke. Jadi saat roh itu di-trigger, maka triggernya disebut hawa. Ketika roh itu di-trigger dan mempunyai keinginan, maka disebut dengan nafs. Nah, gitu. Jadi nafs, roh, hawa itu punya definisi tersendiri ketika memang didefinisikan sendiri-sendiri pada operasionalnya masing-masing. Operasional masing-masing itu maksudnya tuh definitif trigger dan melaksanakan atau punya keinginan untuk fungsi masing-masing Pak, fungsi masing-masing. Nah, gitu. Tapi semuanya adalah ruh gitu, ruhnya gitu. Tapi di dalam Quran kan tidak ruh ya ayuhar Tuhan nafsu kan itu kan jawabannya kan itu. Tapi kan bukan ya ayuhar ruh kan gitu kan. Tapi ya ayuhar Tuhan nafsu mutmainnah kan gitu. Nah, sekarang ke jawaban yang berikutnya tadi yang ditanyakan oleh Pak Abdullah. Ulama membagi hasil triggernya untuk ruh itu jadi nafs itu dibagi tiga. Kok punya saya mantul ya? Halo? Aduh, mantul. Iya ya. Mantul. Bang Abdullah, coba Bang. Tes 1 2 3 enggak kok Pak. Halo? Coba Pak Al mati Pak. Pak Al punya dimatikan dulu. Mute-nya dimatikan aja, nanti kalau ada pertanyaan baru dibuka. Halo. Mungkin ada. Biar Pak Yusuf aja hidup sendiri Pak. Yang lain mati aja coba. Mudah-mudahan nggak mantul. Halo. Udah? Oke. Ulama itu membagi tiga. Tapi membagi tiga ini bukan tanpa dasar. Itu ada dasarnya. Semua dasarnya di Quran dan Sunnah. Jadi nafs itu yang tertinggi mutmainnah. Mutmainnah itu artinya tenang, anteng. Mutmainnah, tenang, anteng, tidak goyang, itu mutmainnah. Terus ada lagi namanya lawamah gitu.
kan ada kata lawamah, predikatnya laim atau lawamah gitu. Jadi lawamah ini tuh masih goyang ganjing. Lawamah, goyang gayeng. Jadi nggak tetap gitu. Yang nggak sabat lah, sabat itu tetap. Terus amarah itu bergemuruh atau intinya tuh kayak apa ya, kayak meledak-ledak gitu. Tapi kadang-kadang dimaknai marah gitu, amarah. Tapi ini tuh meledak-ledak gitu. Meledak kalau jadi semuanya itu bisa kebaikan. Meledak, tapi untuk meledak karena ingin membela agama jadinya dia tuh giroh namanya. Giroh untuk membela agama. Maksudnya agama sini Islam ya. Itu. Tapi amarah ini cenderung ke negatif, amarah ini. Lawamah itu ya juga cenderung ke negatif. Yang bagus ini yang diharapkan itu adalah mutmainnah. Nah, mutmainnah itu maksudnya gini. Kita mantap sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan syariatnya. Syariat yang mana? Syariat Islam. Bukan syariat yang lain. Syariat Islam kita mapan, kita mantap gitu. Sabat itu tetap gitu. Itu kita tetapkan di hati, di pikiran. Nah, itu namanya mutmainnah. Terus kita beribadah. Kita ibadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tahapan pertama tentang makrifat. Jadi makrifat kepada kita sebagai hamba yang wujud diwujudkan oleh yang maha wujud. Nah, gitu. Tapi kan kita nggak bisa melihat. Kan kita mintanya tahu yang wujudkan kita siapa. Itu bukan tuntutannya. Tuntutan kita adalah berpikir pada diri kita sendiri. Itu siapakah yang maha wujud ini? Kalau tidak bisa dilihat itu kena apa? Kalau bisa dilihat itu ada di mana? Kan begitu ceritanya. Terus lah bentuknya seperti apa? Nah, kalau sudah bentuknya ini jadinya makrifat yang salah. Kalau udah pertanyaannya seperti ini, bentuknya kayak gimana? Ini makrifat yang salah. Karena pertanyaan itu bisa jadi masalah di depannya kalau pertanyaannya salah. Nanti kita mencari jawabannya dia di jalan yang salah. Sama seperti berdoa. Berdoa itu kalau kita salah mengucapkan kalimatnya itu masalah untuk diri kita sendiri. Gitu. Makanya hati-hati. Maksud kalau berbentuk dia makan ruang dan waktu lah Pak, berbentuk. Sebenarnya Allah kan tidak. Nah, nanti dulu. Makanya kalau ada pertanyaan, bentuknya bagaimana? Pertanyaan itu salah. Kalau dipaksa untuk cari, pasti jalannya salah, hasilnya salah. Gitu loh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, ini kita udah masuk ke tahap berikutnya Pak Abdullah. Yang maha wujud ini siapa sih sebetulnya? Nah, ini sebetulnya gini. Awalu qoblal wujud, akhiru ba'dal khulud, mutlakun anil hudud, wajibullahu sujud. Nah, itu yang maha wujud itu sifatnya. Jadi awalu qoblal wujud, dia ada tanpa didahului ketiadaan. Nah, gitu. Terus akhirum ba'dal khulud, akhirnya itu setelah keabadian. Mutlakun anil hudud, yang tidak berbentuk dan tidak bisa dibatasi, artinya bersifat absolut. Wajibul lahu sujud, yang berhak untuk disembah. Gitu. Jadi ini kalau diarahkan ke ayatnya itu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu yang terakhir nih, walam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu. Jadi Allah itu adalah zat itu wujud yang sudah ada tanpa didahului ketiadaan. Allah itu berakhir setelah keabadian. Nah,
Keabadian itu kalau berakhir kan bukan keabadian. Berarti kalau keabadian itu tanpa akhir. Berarti Allah Subhanahu wa taala tanpa akhir. Nah, gitu. Allah Subhanahu wa taala, kita belum menyebutkan itu dulu. Zat yang absolut. Nah, ini siapa? Nah, itu kalau kita diajari Quran adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi bukan Allah Hasim, itu bukan. Allah yang diucapkan oleh orang-orang selain non-muslim. Jadi kalimat Allah itu sudah ada sejak zaman dulu, semenjak Nabi Adam, ketika sudah ada syariat turun sampai sekarang. Tapi lam jalalah untuk Allah itu murni dari Rasulullah SAW, gitu. Jadi ini bedanya. Jadi siapakah yang kita sembah? Allah, gitu. Allah, gitu, bukan Allah. A besar, L-nya kecil, A-nya kecil, H kecil. Terus nanti orang itu kan kadang karena konsep itu nulisnya juga seenak-enaknya sendiri. Allah semuanya besar, beda dengan Allah yang A-nya besar, A-nya itu kecil, gitu. Maksudnya itu Allah yang tulisannya besar tuh mau diarahkan ke Yahweh, gitu kan. Allah yang kecil itu ke entitasnya, gitu. Itu salah semuanya, itu batil semua, tidak bisa dipakai untuk untuk akidah umat Islam. Jadi seperti itu. Ini kita baru menginjak ke pintu awal tentang makrifat diri kita untuk mencari tahu Allah Subhanahu wa taala. Ini kita belum menginjak yang lainnya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, mungkin Pak Abdullah dan lain sebagainya. Silakan. Jadi Pak, saya ulang lagi yang tadi Pak, untuk kesimpulan bahwasanya manusia itu terdiri dari jiwa ya Pak ya. Nafs itu kan jiwa Pak ya. Kalau dibahasakan Melayu jiwa. Jiwa itu ada ruh. Dan yang satu lagi ada hawa gitu. Dan hawa ini sebagai penggeraknya ya, untuk triggernya gitu. Ya, jadi gini. Sebentar Pak. Jadi kalau malaikat itu nggak ada hawanya Pak ya? Tidak ada. Nah, itu pertanyaan saya. Malaikat nggak punya hawa ya kan? Jadi dia tidak ada berkehendak gitu kan Pak? Tidak ada berkehendak, tidak ada. Semuanya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu tidak ada kehendak. Jadi nggak punya hawa lah, nggak punya hawa nafsu lah gitu kira-kira. Nggak punya, tidak punya. Nah, ya. Oke. Itu aja pertanyaan saya. Mungkin ada lain lagi? Lanjut Ustaz. Oke, jadi sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, antara manusia dan hewan, sama-sama punya roh. Semuanya punya roh. Tapi kita tidak membahas hewannya walaupun punya roh. Kenapa? Karena dia bukan makhluk yang mukallaf. Kita membahas yang mukallaf. Yang mukallaf itu yang diberi beban, yaitu manusia dan jin. Sekarang kita bertanya, jin berarti ada ruhnya? Ada, punya ruh. Itu. Walaupun jisimnya dibuat dari material yang berbeda. Jadi kalau materialnya, dasarnya manusia, dasar utamanya manusia itu tanah. Kalau jin itu api, gitu. Material dasarnya dulu awal-awalnya diciptakan. Walaupun nanti dalam prosesnya itu adalah proses material yang sudah jadi dibuat untuk dijadikan untuk jadi ke berikutnya. Itu makanya di dalam Al-Quran itu ada kalimat gitu, kadang-kadang Allah menyebutkan dirinya itu kami, kadang-kadang saya, aku, bukan saya, aku, kami. Nah, kami di sini maksudnya itu adalah bentuk keagungannya Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan proses selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya.
Seperti itu. Jadi semuanya itu dalam kodrat irodatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang berhak sombong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tuh memamerkan kesombongannya. Allah tuh memamerkan kesombongannya. Saya ciptakan manusia pertama iya dari tanah, tapi prosesnya itu dari ini. Jadi dari setetes air manis, tes ini dan seterusnya. Nah, itu Allah itu sedang memberitahu pada kita, menginformasikan bagaimana keagungannya dia itu dari tanah bisa berbentuk cairan seperti itu, terus jadi bentuk seperti yang asalnya dari tanah. Nah, itu kadang-kadang Allah SWT menampilkan dirinya itu dengan kalimat nahnu atau kami. Nah, itu jadi kesombongan, keakuannya itu seperti itu. Jadi kita ingin tahu siapa Allah, itu kita lihat diri kita dulu, kita cari diri kita dulu. Nah, gitu. Jadi ini tataran awal dari ma'rifatullah. Nah, gitu. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya Pak. Ada pertanyaan selanjutnya Pak. Akal di mana Pak? Akal, kedudukan akal kita di mana? Nah, lanjut dulu. Oke ya. Harusnya ditanyakan dulu gini tadi tuh. Kan tadi kan membicarakan ada ruh, nafs dan hawa gitu kan ya. Iya Pak. Terus ini akal ditempatkan di mana? Kan gitu. Ini akal ditempatkan di mana? Kan gitu sebetulnya. Iya. Apakah di otak? Yang memastikan bahwa akal itu di otak itu di mana? Kadang-kadang ada yang dalam riwayat itu semua ilmu ada di sudur itu dada. Iya kan. Ilmu itu kan bisa diolah kalau akalnya jalan toh. Kan ada kolbu, hati gitu Pak. Ada akal. Itu gimana cara pembahasannya gitu? Nah, sekarang namanya itu kalau kolbu untuk tempatnya ilmu dan tempatnya iman namanya fuad namanya. Hati, kolbu itu hati, intinya fuad namanya. Makanya ketika api neraka itu membakar tuh sampai ke fuad. Nah, itu sampai ke fuad tuh sampai ke ulu hati. Sebetulnya bukan ulu hati tapi inti hati gitu. Jadi hati ada intinya lagi. Nah, gitu. Nah, terus akal itu ada di mana gitu sebetulnya? Akal itu ada di mana? Itu akal itu sebetulnya ada pada murninya ruh ketika di-trigger untuk menjadi baik dan menimbang hal yang baik dan buruk, memutuskan apa. Jadi gitu. Jadi akal itu di mana sih sebetulnya itu? Akal itu ya sebetulnya itu ada pada kondisi daya ruh untuk memutuskan sesuatu, menimbang sesuatu untuk apa ke apa. Itu sebetulnya. Nah, itu instrumennya itu bisa dipakaikan otak dan juga bisa dipakaikan kalbu. Gitu sebetulnya. Itu instrumen saja. Oh, alatnya aja Pak ya, alatnya aja ya Pak. Alatnya saja, instrumennya saja. Iya. Seperti itu. Ya, seperti itu Bang. Pak Abdullah. Mungkin ada yang lain? Jadi Pak Yusuf, kok di Quran sering dikatakan Allah, hei orang yang berakal gitu, suruh berakal, suruh berpikir. Kok nggak jiwa disuruh Allah gitu, kok akal gitu Pak? Afala ta'qilun. Afala ta'qilun, ya gitu. Afala tadabbarun kan gitu ya. Iya gitu Pak. Kenapa itu yang disuruh Allah gitu, bukan jiwa? Nah, kita harus men-trigger diri kita. Diri kita itu berarti kan sudah roh dan jasmani utuh, sejati kan gitu Pak. Manusia kan gitu Pak. Men-trigger diri kita dengan usaha upaya menggunakan instrumen yang diberikan oleh Allah, yang itu berupa akal dan kalbu. Yang di-trigger itu adalah men-trigger diri kita yang ada di dalam, yang bisa membuat kita itu menimbang ini baik dan ini buruk. Itu adalah akal. Akal itu gerakan dari ruh untuk menimbang, memutuskan mana baik, mana buruk. Tinggal nanti kalau dia anteng, tenang, enak, dia disebut dengan ruh yang mutmainnah, nafs yang mutmainnah. Karena instrumen itu bodinya kita, jasad kita ini instrumen sebetulnya.
indikator bahwa ruh itu ada di dalam diri kita, menyuruh apa, karena di-trigger apa, dan arahnya kemana. Seperti itu. Jadi makanya Pak, kita sering mantap Pak. Nah, mantap ini. Paham. Subhanallah. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa? Sama Umi Dini. Oh, Umi Dini yang sangat terkenal itu ya di dunia debater ya. Aduh, masa sih Pak? Oh iya. Enggak, Itu biasa aja. Di jagat debater sangat luar biasa itu. Enggak, biasa aja. Ya, selamat Cuman, datang Mbak Umi Dini. Kadang Ya. Umi Dini nggak pasti masuk zoomnya. Kenapa? Ya. Umi Dini nggak ngasih zoomnya lagi masuk, dipilih-pilih kalau kamu. Enggak dipilih-pilih. Umi belum ini lagi. Belum apa namanya itu bikin premium lagi. Udah habis premiumnya kemarin, baru kemarin habis. Jadi hari ini kebetulan juga lagi kurang sehat, jadi belum didaftar lagi premiumnya. Ya, kalau premium habis ya Pertamax, Mbak Umi. Ya, pertama ada. Iya, Pertalak atau Bensol juga. Nyarinya sih boleh. minyak tanah, Ustadz. Oh, minyak tanah. Minyak tanah sekarang malah langka, malah mahal sekarang. Iya, justru susah nyarinya. Enggak, itu kalau link Umi itu dari dulu juga nggak pernah berubah-berubah. Kan selalu di-share. Kalau di-share juga tetap itu gitu kan. Oh, gitu ya. Ya, Apa kalau masuk linknya kok disuruh masukkan apa lagi itu? Apa namanya? Password. Apa ya? Password. Password. Nah, itu juga nggak ini ya, heran ya. Kenapa yang lain bisa langsung, ada yang diminta passcode juga. Biasanya kalau yang diminta passcode itu masuknya dari apa tuh, porsi ini dari web ya, bukan dari aplikasi. Makanya bingung apa? oh ini ada Pak Toto. Kajiannya nih, ini alih topik atau gimana nih? Nah, Pak Toto ini. Lanjut dulu. Umi mau persiapkan ini dulu, biasa OBS Apa itu OBS? buat nge-live kan. Oh, melive-kan ya. Oh, gitu. Ya, ini Dan Kismet channel. izin. Jadi gini, ini Bang Kismet ini membuat channel sebetulnya untuk kaum sepuh-sepuh, Mbak Umi. Kan Umi juga udah sepuh. Udah tahu artinya sepuh? Sepuh apa? Sepuh. Apa kira-kira sepuh? Sepuh tuh udah tua gitu kan. Oh, makanya kalau debater itu kalau udah fokusnya ke sana doang gitu. Jadi letterless gitu kan ya. Gitu. Sepuh itu seger tur ampuh maksudnya. Oh. Jadi di sini tuh menyegarkan pikiran itu berdasarkan Quran dan Sunnah. Nah gitu. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu kita breakdown, kita benar-benar makhluk yang lemah. Kita harus belajar banyak. Gitu ceritanya. Jadi disepuh itu kan berarti digosok-gosok, dibakar, Sepuh gosok maksudnya. Oh bukan. Ya. Kalau di sini Jadi kalau segetur ampuh namanya. Ya. Kalau sepuh itu kan kalau misalkan kayak perhiasan udah kusam disepuh lagi jadi mengkilap lagi. Kalau sesepuh apa? Kalau sesepuh tetua. Sesepuh itu sesepuh itu berarti kan sekali sepuh, sekali diusap saja, maksud digrinding gitu sekali. Kalau dua sepuh berarti digiling 2 kali ya gitu. Mungkin itu kalau letterless-nya gitu kan ya. Gitu. Tapi itu kan whatever, itu kan maksudnya kalau di sini kan sepuh itu kan seger tur ampuh, disegarkan, ampuh itu sabat, artinya sabat. Pikirannya sabat. Jadi itu apa, kita upaya berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi seger, jadinya seger. Oh iya, saya muslim, saya kafah, saya berserah diri,
apa kata Allah, itu yang saya terima. Nalar saya ikut apa kata Allah gitu. Bukan nalar saya apa Allah mengikuti kata nalar saya. Kan jadinya remuk jadinya kan gitu. Nah, gitu. Ini sebenarnya hanya diskusi ringan Mbak Umi gitu. Santai, nggak ada debater di sini. Kita nggak debater di sini. Bang Kismet nanya ini siapa ya? Aduh, Bang Kismet ini gimana? Yang mana? Bang Ya, Kismet. Umi chatting di WhatsApp. Bang Kismet tolong kirim linknya. Udah gitu jawabnya ini siapa? Oh gitu. Ada Umi Dini. Assalamualaikum Umi Dini. Waalaikumsalam. Ada Kak Dia. Waduh, cuma Umi Dini doang yang disapa. Iya, ada Bang Tono. Assalamualaikum Pak Dia. Assalamualaikum. Oh selamat, salam kenal Pak Tono, Pak Dia udah tahu kan? Ya. Pak Ya. Tono, salam kenal. Ya. Sering berselancar di mana Pak Tono? Di channelnya Umi Dini apa di PI apa di mana? Di Basin. Di mana? Basin. Oh di Basin. Oh iya. Kalau yang Pak Tono? Iya, di Basin. Oh bukan Pak Dia. Oh, Pak Dia. Pak Dia. Sering ke ISDN juga ya, Pak Dia ya? Saya. Ke PI juga, ke ISDN juga ya, sering ya? ISDN jarang-jarang. Saya biasanya di JCC, Basin, PI, JCC, Basin, PI, muter situ aja. Umi Dini sekali-sekali. Susah iya. dapat linknya. Di mana mencroknya kalau Bang Dia ini? Jadi gini Mbak Umi, mumpung di sini Mbak Umi. Jadi kita kemarin tuh ngobrol-ngobrol sama Bang Kismet, channel-channel Islam itu bersatu. Jadi Islam itu bersatu, li'izul Islam wal muslimin. Jadi memberi gambaran tentang Islam itu melalui kita sendiri. Jadi sebetulnya orang itu kan melihat Islam itu kan melihat pelakunya sebetulnya. Pelakunya ini bagaimana sih sebetulnya kan gitu. Misal debaternya seperti apa sih ini, gayanya seperti apa, stylenya seperti apa, genrenya seperti apa kan begitu. Nanti Kalau Umi supaya genrenya rock and roll. waduh keren. Tahu Pak semua. Kalau Pak Tono gimana tuh Pak Tono? Blues mungkin blues ini. Ya. Sama seperti Pak Dia berarti blues gitu ya. Kalau saya ini Pak, paduan suara saya. Kalau saya solo karir. Kalau saya solo karir. Oh solo karir. Kalau karir Ibu. Reggae. Iya. Pak Tono suaranya mirip Bang Pami ya, Yuda Tawakal ya. Enggak, masa Iya. Jauh beda. Pak Dia ini gimana tuh? Siapa? Bang Pami itu ya beda. Ya, siapa? Jauh lah. Bang Deddy Wijaya. Pak Tono. Oh Pak. Oh ya, mumpung ada Umi Dini, ini satu, saya boleh konfirmasi belum? Boleh nggak? Boleh. Kenapa gimana Ustaz? Jadi gini, kemarin tuh kita sedang ngobrol-ngobrol santai, kan? Tahu ada satu makhluk spesies oten itu datang ke sini, mencak atau apa gitu kan? Ya saya juga nggak tahu nih, wah ini apa sih? Namanya Knight Templar bukan? Oh, enggak ada namanya seseorang gitu maksudnya. Jadi gini, saya nggak menyebutkan nama. Jadi spesies oten ini itu datang, kayaknya itu ikatan talinya yang itu lepas gitu loh. Jadi ini tuannya siapa tuannya? Kok tahu-tahu datang ke sini, terus mencak-mencak, terus yang menggonggong juga. Ya sih sebetulnya. Mengembek. Kan duga kan. Bang Yusuf kenapa nggak mau sebutin nama, takut pelanggar kode etik atau bagaimana itu? Oh enggak, jadi gini, dalam Islam itu kalau kita memberikan satu tabayun kepada pihak ketiga, kita cari tahu tabayun perilakunya dulu untuk di-compare kira-kira perilaku ini memang ada nggak di sana. Jadi kita butuh jawaban dari pihak ketiga ini. Mbak Umi Dini, pernah nggak
oh itu si Anu, oh berarti iya betul. Nah gitu jadinya klop. Gitu. Kalau saya menyebutkan nama itu nanti repotnya saya jadi fitnah. Oh itu nggak gitu kok di sana. Karena kita sama-sama nggak tahu, Bang Kismet ya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Tahu-tahu mencak-mencak itu spesies itu di sini, kan repot. Gimana itu marah-marahnya? Jadi gini, Mbak Umi, yang saya perhatikan, saya kan kaget. Ini spesies ini kenapa kesini ya, gitu. Terus cerita, tapi yang diajak bicara itu Bang Kismet sama yang lain nggak mau. Nah, gitu. Ya udah, saya dengerin. Jadi gini, dia itu punya omongan yang sebetulnya orang lain tuh nggak boleh. Itu kan omongan dapur mereka berdua, gitu ya. Oh, saya tahu kemarin malam. Saya ngomong sama Mbak Umi gitu misal. Tahu omongan ini saya dengan Mbak Umi itu kan rahasia. Rahasia. Tahu-tahu ada di forum debater, gitu loh ceritanya. Betul. Terus akhirnya ketika kita ingin menenangkan spesies oten ini, itu malah kita didamprat semuanya. Saya juga tidak heran, ini gimana sih ceritanya, kok kita nggak tahu apa-apa malah didamprat. Ini kan spesies oten. Jadi saya tidak menyebutkan nama. Coba Bang Yusuf kemarin seperti waiting room itu kan orangnya kan? Iya, terpaksa saya waiting room kan, bukan saya keluarkan enggak. Jadi gini, orang kalau mau ke sini datang itu kalau mau debat, ayo debat temanya apa, gitu kan? Kalau mau berdiskusi, diskusilah dengan baik. Jadi kita harus mengajarkan etika kepada para spesies oten ini, gitu. Kalau ingin dia mencurahkan mulutnya itu untuk mencaci maki, mari kita kasih ruangan khusus untuk dia mencaci maki, gitu loh. Kita kasih tembok, gitu maksudnya. Kita kasih tembok, kunci, terus dia biar gembar-gembor di situ. Kalau udah lapar belum, sudah kasih makan. Sana. Udah kenyang belum? Kalau udah kenyang, belum, lepas lagi gitu. Lepas lagi, kunci lagi, dah sana ngomong, kunci lagi gitu. Kan akhirnya kan lama-lama capek kan gitu, kan keluar busa-busanya kan di mulutnya kan gitu. Nah, tinggal nanti kita suruh ke tuannya. Tuanmu itu siapa? Kan gitu, suruh ke sini. Kamu kan spesies utusan. Tuanmu tuh suruh ke sini. Itu Mbak Umi Dini. Jadi sebetulnya saya itu kan heran, ini anak, ini spesies ini kok datang ke sini mencak-mencak, kok gimana sih? Gitu. Sebetulnya nggak usah heran gitu loh. Kalau sama oten itu kayak begitu. Karena memang ya kayak begitu. Kadang-kadang kita lagi ngobrol apa, tiba-tiba dia masuk, udah. Pak Yusuf, boleh spesifik lagi nggak? Kalau yang segitu doang, ciri-ciri karakternya banyak, Pak. Jadi sebetulnya nggak apa-apa sih, dibicarakan aja. Nggak, jadi gini loh. Jadi apa ya, terkesan dia tuh ingin mengatur gitu kan, mengatur pemilik Zoom. Wah, saya bilang gila ya lah. Nah, terus begini. Banyak. Ada Charlie, ada Derion tuh pingin ngatur semua itu. Jadi gini. Orang-orang kayak gitu jangan dikasih panggung. Ini udah berita beredar kemana-mana bahwa Umi Dini itu punya hubungan sama BSS. Umi Dini jadi gini, sering transfer saya 300 hanya cuma jadi moderator gitu. Gimana? Dan sih nggak habis pusing atas berita itu ya, selama berita itu nggak benar, cuma klarifikasi. Gimana maksudnya, Dad? Umi Dini sering kirim saya 300 kirim ribu siapa? buat jadi moderator doang. Kirim duit ke siapa? Ke saya. Ke Dedi. Buat jadi moderator. Iya. Jadi moderator di mana? Di mana? Nah itu gila kan, mereka kan buat fitnah seperti itu. Buktinya pun mereka nggak punya, kok nggak ada. Saya ketawain aja gitu. Nah ini kan udah ada ancaman lagi nih baru ini. Ini kan mohon maaf dulu sebentar nih. Ini kan kajiannya kan kita bukan apa konten ini. Nah, bentar, suaranya kecil itu. Bang. Khususkan itu. Ya kita lanjut dulu kajiannya, nanti terakhir baru apa ngobrol-ngobrol maunya gitu. Terputus ini Pak Yusuf. Halo, suaranya kok kecil ya? Emang masih live, nggak live kok ini? Belum. Halo. Ini live apa enggak? Ini live. Enggak tahu. Ini live. Oh live Pak. Silakan dilanjut.
Nggak apa-apa, live juga nggak apa-apa kok. Ya udah, nanti gini aja, mumpung ini ada Umi Dini karena udah malam, jadi gini Mas Hidayat Fani dan Ikhwan Fillah yang lain, nanti kajian kita ini saya cukupkan sekian, nanti besok kita lanjutkan lagi kan, insya Allah nanti ini kan akan terus karena panjang, karena nanti memang betul kita sebagai Muslim, Pak, tanggungkan lah Pak, tanggung. Kalau itu mana tahu ada apa halangan Pak. Insya Allah jam 12 saja selesai kita Pak, dapat 30 menit lagi kan. Enggak, tanggungan nih Pak, saya lagi semangat ini loh Pak. Oh, lagi semangat ya. Iya gitu kan tadi. Enggak, ini saya ulang juga biar Bapak ingat juga kan, kaji kita tadi kan udah yang nas, jiwa, ruh, sama nafsu kan, hawa gitu kan. Itu potensi manusia gitu. Sehingga kan manusia itu nanti akan kasih beban sama Allah kan Pak. Itu coba Bapak ceritakan lagi kan. Sementara untuk upaya penggerak atau apa tadi, akal itu kan sebagai apanya kan? Sebagai apa namanya? Kendaraannya ya. Jadi akal itu. Jadi ini bukan basis 3 Pak ya. Kalau di OTET itu kan semuanya dibasiskan 3. Ini beda ini. Ini bukan. Tadi kan kita ingin mendefinisikan ruh, nafs, hawa. Ya. Akal di mana? Oh, nanti dulu kan gitu. Nafs apakah berbeda dengan ruh? Ruh apakah berbeda dengan hawa? Hawa berbedakah dengan nafs? Kan gitu. Pada definitifnya ini semua punya posisi masing-masing ketika situasi dan kondisi berbicara lain. Tapi intinya adalah ruh, gitu. Ruh yang di-trigger, pentriggernya disebut dengan hawa. Pentriggernya disebut dengan hawa. Yang di-trigger siapa? Ruh. Ruh yang di-trigger, yang mempunyai daya ingin, daya keinginan, daya apa, maunya apa, disebut dengan nafs. Makanya di dalam Quran itu yang disebutkan untuk diajak masuk ke surga itu adalah ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah. Nah gitu. Nafs ini berarti ruh berarti ya memang ruh, walaupun disebut dengan nafs tapi itu adalah ruh yang kita gerakkan untuk mutmainnah. Jadi kita ini tuh menggerakkan ruh kita sendiri untuk ke mutmainnah, dibantu oleh apa? Allah menganugerahkan kepada kita namanya akal. Nah, dan gitu. Kolbi juga, hati kolbi. Akal itu bisa menggerakkan seluruh badan kita yang ada di jasmani ini. Di jasmani ini itu dengan instrumen itu 2. Otak yang ada di kepala, fuad yang ada di dada sudur. Makanya kolbun itu hati, intinya namanya fuad. Gitu. Jadi tersimpanlah keinginan-keinginan itu. Makanya kalau orang itu otaknya sama hatinya itu nggak sinkron, itu disebut dengan apa Pak? Udah tahu Pak bahasanya apa? Nifak namanya. Bukan binatang. Bukan nifak namanya, nifak. Nah, jadi kalau hati dengan otak, mulut itu, lisan itu hanya sebagai penyelenggara apa yang ada di otak sama hati, gitu. Yang instrumen dari akal itu sendiri untuk berjalan. Nah, gitu. Jadi ada nurani. Nafs itu apa sih? Nafs itu? Nafs itu apa? Hawa itu apa? Oh, tadi udah diterangkan tadi Pak sebelumnya. Itu udah berjalan lama, udah kelewat. Makanya kalau absen itu absenlah kalau masuk itu masuk pagi Pak. Jangan terus gini masuk sekolah itu ya bener ke sekolah tapi gak ke kelas, tapi malah ke warung, malah makan, duduk, ngopi, kan repot. Kan gitu. Kalau orang Sunda bilang maba itu maba.
Nah gitu. Tahu-tahu nanti sampai ke kelas dikasih soal bisa mengerjakan soal, itu hebat, itu luar biasa, karena nyontek itu repot itu. Nah jadi ini sebetulnya tadi udah berjalan tadi beberapa waktu yang tadi, beberapa jam yang tadi. Nah ini tinggal mau ke ulasannya. Jadi ini intinya itu ini di sini itu adalah kajian untuk ma'rifatullah gitu. Untuk ma'rifatullah, untuk kenal Allah, kita harus kenal diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk yang diadakan oleh Yang Maha Ada. Itu untuk menjalankan tugas yang sudah diadakan, disiapkan. Nah, gitu loh maksudnya. Untuk apa hasilnya? Untuk dipertanggungjawabkan. Kita tidak minta dilahirkan, tapi kita dilahirkan oleh Yang Maha Ada atau Yang Maha Wujud. Nah, seperti itu. Kita tinggal menjalankan apa yang jadi perintahnya yang merintahkan siapa? Yang Maha Wujud. Nah, gitu. Untuk dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Seperti itu. Mau tanya, bedanya dengan jin apa, Pak? Dengan jin? Ya. Maksudnya beda apanya? Manusia dengan jin bedanya apa? Kan sama-sama punya nafsu juga. Jin. Posisinya sama, mukalaf. Makanya tadi kata kuncinya mukalaf. Yang mukalaf atau taklif ini siapa? Ya manusia dan jin. Jadi perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di jisimnya saja. Soalnya jisim. Material dari badannya itu loh. Kalau jisimnya jin itu dari intinya api, kalau kita dari tanah, bedanya asal muasalnya ya beda penciptaan. Ya itu aja. Tapi taklifnya sama, menjadi sama. Dibilang manusia lebih sempurna itu gimana? Kok dibilang manusia lebih sempurna, ciptaan paling sempurna itu gimana? Ya paling sempurna karena nabinya itu dari bangsa manusia. Itu saja. Kan nggak ada nabi dari bangsa jin. Semua nabi dan rasul itu dari bangsa manusia. Makanya disebut manusia itu lebih sempurna. Ya karena nabi dan rasul itu dari bangsa manusia, bukan bangsa jin. Tapi Tuhan paling sempurna manusia. Alasannya apa? Bentuknya juga Pak Yusuf, menurut saya bentuknya paling indah kan kita Pak. Makhluk yang paling indah manusia gitu. Ya. Mereka kan kalau merujuk ke surat Ad-Din, manusia itu kan diciptakan dengan sempurna, kan begitu kan? Tapi di surat Ad-Din itu membandingkan nggak manusia dengan jin? Kan tidak dibandingkan. Tapi kita hanya dikasih tahu kita itu diciptakan dengan sempurna. Akalnya ada, rohnya ada, jasmaninya ada. Kan sempurna. Kalau bentuk purwarupanya itu Allahu a'lam. Kalau ada orang mengatakan oh jin itu telinganya muncul, matanya begini, atunya seperti ini, anunya anu, ininya anu seperti itu, anunya. Nah sekarang kalau gini, kalau jinnya diberi kemampuan oleh Allah SWT merubah wujudnya seperti manusia, ganteng kayak Pak Hidayat Fani, terus nanti merubah wujudnya seperti cantik seperti Mbak Umi Dini, gimana? Oh saya jin loh, terus ketemu. Saya tanya sama Pak Tono emang ada dapat di mana manusia lebih sempurna dari jin? Ini kan ciptaan Tuhan paling sempurna kan manusia, artinya kan jin di bawah. Di mana tertulis ada dibandingkan dengan jin? Kalau dibilang manusia ciptaan paling sempurna, kayaknya juga nggak ada Pak. Pernah dengar mana ya? Iya pernah dengar, tapi di Quran atau hadisnya sebelah mana sih Pak? Mungkin ada, mungkin ulama yang ada. Kalau di Al-Quran ada tuh yang sempurna, yang dibacakan Pak Yusuf tadi lah. Kami telah menciptakanmu dengan sempurna. Mu itu bisa dibaca jin, bisa dibaca manusia Pak. Oh mu ya di situ ya. Jadi gini Pak, makanya laqad khalaqnal insana
fi ahsani takwim. Ya. Jadi bukan fi akmali takwim, fi ahsani takwim. Ahsani takwim ini apa sebetulnya? Itu apa sih artinya ahsani takwim itu apa artinya? Manusia itu sempurna, bagus, diciptakan sebagus-bagusnya makhluk karena ahsani takwim. Bukan karena ada indranya, ada matanya, ada itu, bukan, karena Rasul dan Nabi dan Rasul itu diutus dari kalangan bangsa manusia. Jadi ini urusannya nanti ke kenabian nubuatan. Nabi dan Rasul itu diciptakan, itu diutus dari bangsa manusia, gak ada bangsa jin. Seperti itu. Hanya itu saja sebetulnya. Jadi kalau dibandingkan itu kan nggak berbicara manusia lebih sempurna daripada jin, nggak ada. Itu. Bahkan Al-Quran itu hanya mengatakan bahwa jin dan manusia itu sama-sama mukallaf. Itu aja. Ya. Taklif itu aja sudah. Sama-sama dapat surga juga kan Pak ya? Ya dapat, semuanya sama. Tapi juga neraka juga bisa dapat loh. Maksudnya bukan hanya surga doang loh. Iya. Nah seperti itu. Ya mungkin ada pertanyaan lagi sebelum nanti ini berlanjut nih, ini seri A, seri 1, nanti 2, 3, 4. Jadi kita kajian itu sederhana gitu. Bahasanya saya buat sesederhana mungkin. Jadi bahasa-bahasa pesantren, bahasa-bahasa itu saya eliminir eliminir. Jadi biar gak terlalu tinggi Pak. Jadi biar gak ini apa namanya? Masalahnya ini Pak Yusuf barusan yang di sebelah saya jinnya nanya, dari mana dasarnya lu lebih sempurna, orang dapat perintahnya sama kok, kata dia. Ya cari saja Mas, mungkin saya kan belum ketemu ya mungkin Nas dari Quran dan hadis yang menyatakan manusia itu perbandingan ya, manusia lebih saya melihatnya kedudukannya sama di depan Allah, yang membedakan ketakwaannya. Ya inna akramakum indallahi atqakum. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Ini mungkin begini Bang Yusuf. Waktu saat penciptaan Nabi Adam kan Allah memberikan kesempatan kepada Nabi Adam untuk menyebutkan nama-nama yang ada di dalam surga, seperti yang pernah kita dengar mungkin, seperti buah-buahan. Sementara yang lain tidak bisa menjawab hal itu kan, sehingga kan itu salah satunya yang diberikan Allah, bahwa dia lebih memiliki pengetahuan yang lebih ketimbang penciptaan lainnya. Ya sementara, ini jadinya salah ya terus. Sementara malaikat kan tidak memiliki kehendak bebas. Yang memiliki kehendak bebas adalah jin sebangsa iblis dan manusia. Manusia diberikan akal, dimiliki kehendak bebas, dan dia memang pernah saya dengar di ustadz-ustadz lain bahwa manusia ini bisa lebih buruk daripada setan dalam artian akhlaknya bisa lebih rendah ketimbang setan iblis ya, karena perbuatannya itu, tapi bisa lebih tinggi daripada malaikat. Itu memang pernah saya dengar itu dari ustadz. Apakah itu pernyataan itu mungkin yang ada hubungannya dengan penciptaan manusia dengan malaikat dengan jin tadi? Mungkin begitu, Bang Yusuf. Mungkin coba dijelaskan dulu. Nah ini gini Bang Ismail, ini tuh jadinya salah kaprah. Salah tapi jadi kaprah. Kaprah itu benar, itu bahasa Jawa.
salah, tapi kaprah, salah mengambil kesimpulan, salah menafsirkan. Kalau bahasanya orang-orang sana kan eksegesis kan gitu kan ya, bahasanya kan dibuat aneh-aneh biar kayak ke intelek, tapi kan sebenarnya intelek kan gitu sebetulnya. Intelek. Nah, itu tahu Bu Dini, intelek itu tahu intelek? Intelek itu apa itu Pak? Loh, nggak tahu gimana. Makanya belajar di sini. Nanti tak kasih tahu. Kan orang Sunda bukan orang Jawa. Oh, Sunda ya. Sunda Tea ya. Tai. Nah, itu kotoran. Telek, itu apa? Ayam. 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 Jadi gini, Bang Bisma. Ketika Allah memerintahkan ambiuni bi asma'ihim kepada Nabi Adam, terus disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertanyaannya itu ditanyakan ke malaikat, ada nggak ayatnya? Iya. Lawang kan ini ja'ilum fil ardi khalifah. Itu kan jawabannya sudah ada di Quran. Allah itu memberi informasi, nanti itu aku akan jadikan ada seorang jadi khalifah. Khalifah itu yang ini loh, yang ngurusi bumi. Ngurusi bumi itu kan ada tanaman, ada minuman, ada air, ada itu buah-buahan, ada dan sebagainya. Yang butuh itu kan manusia, wong jisimnya itu butuh itu. Nah sekarang malaikat tuh ngapain juga, kan gitu kan? Dikasih tahu, bukan berarti kita lebih tahu daripada ilmu kita lebih tahu daripada malaikat, enggak, bukan gitu ceritanya, bukan gitu. Jadi malaikat kan nggak butuh buah-buahan, minum-minuman, makanan, apalagi udut kopi kan nggak perlu, kan gitu. Misal ditanya wakmo gitu kan, wakmo malaikat maksudnya, wakmo itu kopi Torabika apa kopi ABC gitu, itu kan nggak akan mungkin untuk dijawab pun apa namanya ya, itu kan remeh temeh yang itu kan hubungannya dengan jasmania. Jadi makanya Quran itu memang ilmiah, tapi justru otak kita, akal kita harus tunduk kepada dalil Quran, harus tunduk. Jadi gini, tunduknya seperti ini. Quran itu tidak mungkin menyesatkan, dan Quran itu pasti mengarahkan akal kita itu ke kebenaran yang hakiki, itu Quran. Makanya ketika yang ditanya itu sebutkan Adam itu namanya anu, udah selesai, tapi nggak ditanyakan tuh kepada malaikat atau apa. Justru yang jadi sebaliknya, semua malaikat suruh sujud, karena itu syariat pertamanya nabi manusia itu pertama kali syariat ada. Sorry Pak Yusuf, itu ditanyakan juga kepada malaikat. Gimana? Ditanyakan juga Pak di Al-Baqarah 3132 tuh Bapak bisa lihat. Enggak, maksudnya kan ditanyakan buah-buahan itu, misal malaikat kan di sekitar situ juga, atau ada malaikat, ada Adam, ada iblis yang di situ juga, atau gitu. Iya, ditanyakan juga. Ambiuni bi asma'ihim, kan gitu. Terus malaikat kan diem tahu. Terus yang menjawabkan Nabi Adam. Bukan berarti Nabi Adam lebih pintar daripada malaikat. Maksud saya itu seperti itu. Maksud saya bukan berarti, karena gini, di dalam Quran itu sudah dijawab kok. Wa wajada min ibadina ataina rahmah wa habna lahu miladunna ilma. Jadi kenapa kok Nabi Adam bisa menjawab itu A, B, C, D, E? Karena memang dikasih ilmu, namanya ilmu laduni namanya itu. Nah, ada dua cerita yang dikasih ilmu laduni itu siapa sih sebetulnya di dalam Quran itu? Satu Nabi Adam, yang kedua kan Khidir. Jadi Khidir ini dikasih, jadi perkaranya kan Nabi Khidir itu didatangkan untuk menemui Musa. Ketika Musa ceramah ke sukunya, ke kaumnya. Jadi untuk milih pemimpin di antara mereka. Nabi Musa kan karena jengkel akhirnya gini. Nah, terus di antara kalian yang lebih pintar dari saya siapa gitu. Nah gitu. Nah, terlontarlah ucapan itu. Akhirnya Allah memberikan satu pembuktian nyata bahwa walaupun kamu nabi kekasihku semuanya, tapi kalau aku kasih lagi hambaku yang satu yang aku berikan ilmu, bukan berarti Nabi Khidir lebih pintar daripada Nabi Musa, bukan. Karena ini ilmu laduni.
Gitu. Jadi perkaranya itu adalah ketika Nabi Adam diberikan ilmu laduni tanpa dipelajari pun dia bisa langsung menyebut ini anu. Setelah menyebutkan itu semuanya mendengarkan, disuruh sujud gitu. Sujud kepada Adam, bukan sujud nyembah loh ya, bukan sujud nyembah, karena itu syariat itu sebetulnya. Illa iblis, maka jadi illa iblis, jadi kecuali iblis. Nah, gitu. Jadi intinya itu adalah Adam adalah sosok makhluk ciptaan Allah yang akan ngurusi di bumi, yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, yang akan mengurusi di bumi, ditaruh di bumi. Kan gitu. Khalifah itu artinya diganti-ganti, mengganti gitu kan. Jadi nanti, nah terus pertanyaannya, Nabi Adam itu mengganti siapa ya? Gitu. Berarti sebelum Adam berarti tidak ada dong yang mengurusi bumi ini gitu. Dalam riwayat itu sudah ada namanya, ada dalam riwayat tapi bukan di Quran. Ada, tapi itu di riwayat Israiliyat, tapi maksudnya ke Israiliyat. Itu namanya Banul Jan namanya. Jadi sebelum manusia itu sudah ada jin, yang itu yang ngurusi bumi, tapi karena nggak karu-karuan akhirnya diganti lagi. Itu kan hanya cerita-cerita Israiliyat, tapi intinya khalifah itu tuh bukan menggantikan siapa, akan diganti dengan anak turunannya. Asalnya Nabi Adam mengurusi ini, terus nanti digantikan lagi sama anaknya nanti cucunya nanti cucunya lagi. Maksudnya khalifah yang di situ, bukan menggantikan siapa sebelumnya, bukan, tapi akan tergantikan oleh anak cucunya, dan akan dipenuhi dengan anak cucunya Bani Adam, kan seperti itu sebetulnya. Makanya salah satu manusia itu yang berkomunikasi langsung dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung itu, tanpa nabi, tanpa namus itu Jibril, tanpa semuanya langsung itu salah satunya adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Tuh, salah satunya itu. Nah, yang selainnya ada nggak? Ada, misal kayak Rasulullah SAW, nah, itu berkomunikasi langsung. Pernah terjadi, yaitu di Isra Mi'raj. Terus yang kedua, ketika Musa itu juga berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa gitu. Jadi kalau Nabi dan Rasul kalau komunikasi gitu tuh dengan caranya Allah itu sebetulnya. Terserah Allah mau berkomunikasi, misal menyampaikan langsung atau dilewatkan dengan gaung gema, atau dilewatkan dengan namus atau Jibril, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu atas kodrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu sebetulnya. Jadi kalau kita kembali, manusia sempurna itu karena sebetulnya ya bentuknya memang sempurna, ada kepala, ada akalnya, ada ruhnya, ada nafsunya, semuanya ada, semua komplit ada di manusia. Sedangkan ini kalau perbandingan komposisi ya, malaikat itu hanya punya akal tapi nggak punya nafsu, setan punya nafsu tapi nggak punya akal gitu. Tapi kok ngakali terus sama manusia kan gitu, nggak punya akal kok ngakali terus manusia, ini sebetulnya gimana kan? Makanya setan itu ya sebetulnya dari jin dan manusia itu sendiri, itu setan. Manusia dan jin yang jahat itu setan lah. Makanya di surat An-Nas itu kan minal jinnati wan nas, kan seperti itu. Jadi kalau hinanya ya lebih hina daripada binatang gitu. Ya Allah sendiri kok yang memberikan arahan, memberikan informasi ini, seperti itu. Jadi makanya dalam kajian Ma'rifatullah ini kajiannya memang harus pelan-pelan, tidak bisa cepat gitu, tidak bisa, harus pelan-pelan gitu. Karena pemahamannya biar nggak menclek gitu. Menclek, tahu nggak menclek apa? Menclek itu apa ya? Bahasa Jawanya, di sini ada orang Jawa nggak yang tahu menclek itu apa? Menclek menyimpang. Nah seperti itu. Mungkin ada yang lain? Pak, lanjutlah Pak, sedikit lagi tadi kan. Kan sudah pada punya 3 potensi manusia itu Pak tadi kan. Yang ruh kan, nafsu. Satu lagi tadi apa ya? Lupa kan.
nafas. Nafas, naf ya kan. Ya 2 menit lagi. Iya. Makanya dari kata nafas itu bisa ditasrif itu. Kalau dalam bahasa Arab itu tafsir. Nufusun. Nah, nufus itu nufus. Jiwa itu, Pak ya. Jiwa ya Pak ya. Jiwa juga. Tapi kalau nifas itu beda lagi. Kalau nifas beda lagi. Ada yang tahu nifas tahu? Nufus terus nifas. Nifas tahu nifas. Ini Mbak Widin. Ini Mbak Widin tahu nih kalau nifas apa nifas. Pak, jadi kan 3 potensi itu pasti ada maksudnya Allah Pak kan? Pasti Allah membuat manusia itu punya 3 potensi, punya maksud kan gitu kan Pak? Oh ya. Itu. Jadi maksud Allah itu kan pasti memberi tanggung jawab sama kita gitu kan Pak? Ya, memang ujung akhirnya kan gitu. Ujung akhirnya. Bapak ceritakan gitu Pak, silakan. Nah, jadi ujung-ujungnya kan gini. Allah membuat komposisi komplit di manusia. Komposisinya itu ada jasadnya, rohnya, dibarengi dengan akal. Nah, kan gitu. Kinerjanya itu tadi nafs sama hawa, kan gitu. Karena komposisinya komplit seperti ini, diberilah tugas oleh Allah SWT. Tugas ini namanya syariat namanya. Tugas itu syariat. Nah, gitu. SOP-nya, standar operasional pelaksanaannya yang disebut dengan masro'iyah. Nah, gitu. Kalau dalam disiplin ilmu disebut dengan fikihnya. Nah, gitu. Sar'un wa masro'iyun. Nah, gitu. Jadi atau undang-undang yang harus dijalankan. Nah, seperti itu. Jadi tapi bukan titik, harus koma, dilanjutkan dan harus dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kita dikasih undang-undang, kita disuruh menjalankan dan kita disuruh mempertanggungjawabkan. Makanya gitu loh, Sayyidina Abu Bakar tuh pernah gini, saking ya Allah beratnya ya jadi manusia itu ya sudahlah lahir. Jadi Sayyidina Abu Bakar tuh pernah gini, andainya aku ini jadi debu saja ya gitu, debu yang atau batu lah yang diinjak-injak orang, manusia itu sebegininya gitu kan ya. Maksudnya begini tuh dilahirkan oleh ibu dengan susah payah kan gitu kan ya, terus suruh menjalankan undang-undang, terus nanti sudah tua dengan sudah menjalankan syariat, sudah tua menjelang ajal terus masuk. Sebelum di persidangan terakhir masih ada permasalahan yang akan nanti harus dihadapi di alam barzah. Setelah di alam barzah baru nanti ke sana. Di sana nanti masih nunggu lagi, masih gitu panjang sekali. Makanya Nabi Daud tuh sampai gini, amal apa ya yang bisa tuh bener-bener tuh timbangannya tuh memberatkan timbangan ini supaya selamat gitu loh. Makanya di akhir itu Nabi dan Rasul pun mengucapkannya tuh gak ada mengucapkan apa-apa kecuali gini, Allahumma salimna 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 salimna, ya Allah saya minta selamat, saya minta selamat, saya minta selamat. Itu Nabi dan Rasul itu seperti itu. Ya Allah saya minta selamat, minta selamat, minta selamat, minta selamat, ya Allah salimna 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 gitu. Itulah. Tetapi kita tidak bisa menghindari takdir kita Pak Abdullah, seperti yang kita kemarin kajian kemarin. Kita kan ditakdirkan untuk hadir jadi manusia toh. Betul Pak, betul. Tapi nggak bisa kita, itu udah kodok dan kodarnya Allah. Mau tidak mau ya kita harus menjalankan syariat. Dan kita bukan binatang yang liar gitu kan ya. Terus bisa seenak-enaknya hidup kan untuk makan kan gitu. Bukan seperti itu. Makanya kita mencari tahu dengan akal dan hati nurani kita. Hati nurani itu kan bahasa Melayu. Tapi sebenarnya fuad gitu. Sebenarnya makanya kita itu disuruh berpikir tadabbur gitu. Makanya Al-Quran itu sering afala taqilun, afala tadabbarun, afala taqilun, afala tadabbarun gitu terus. Makanya banyaklah mengaji tadarus Quran, bukan tadarus biblos. Pasti konsep kalau tadarus biblos itu pasti konsep. Udah debater tuh ini tuh loh. Das Suzuki ini yang apal biblos berapa pasal itu kalau lama-lama terus itu konsep. Pak Yusuf itu ada kisahnya Pak Yusuf itu yang ahli, karena ahli debat itu masuk Kristen jadinya, itu terkenal itu Pak, orang salaf nggak salah.
Yang Saya mana? pernah dengar itu. Ali Itu imannya aja kurang kuat, nggak mesti dong orang yang suka debat masuk Kristen. Nggak gini, ada seorang syekh di Arab Saudi namanya Abdullah Al-Qasimi. Dia mengarang buku itu luar biasa sampai ulama-ulama Arab Saudi mengatakan karanganmu itu menjadi tebusanmu ke surga ya syekh gitu. Tapi tahu-tahu dia jadi ateis. Siapa yang tahu? Nah, ini kita kembali ke pembahasan yang takdir kemarin, Pak. takdir Pak ya. Apa yang tahu? Makanya kita seringlah berdoa sesuai dengan yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Makanya debater itu kalau mau debat itu ya baca bismillah dulu, kalau udah selesai itu alhamdulillah. Ini kan enggak. Closing statement gitu kan dulu. Closing statement tuh kayak kalau umat Islam itu ya alhamdulillah gitu loh. Kalau saya ngeliatnya debater tuh ya wes itu karmu lah gitu kan. Makanya kadang-kadang itu debaternya sih kayak terhebat gitu kan, tapi tahu-tahu ya kadang-kadang ada menceleknya, ada presetnya. Nah ini perlu koreksi untuk kita semua gitu. Kalau saya mau debater itu jadi cari hiburan Mbak Umi. Misal saya Mbah Lopot itu cari hiburan kalau sama spesies oten itu. Kalau ada oten kesini, ya itu kita jadikan objek hiburan gitu loh. Tapi kadang-kadang spesies oten itu kesini tuh liar, jadi terus